Bu Guru, saya ingin pindah asrama. Sebutkan alasannya. Saya dari keluarga kurang mampu, kondisi keluarga teman sekamar yang lain semuanya sangat kaya, saya tidak bisa berbaur. Aduh, tablet saya hilang, pasti si Fanny yang ambil sudah miskin, tidak jujur pula. Saya sudah cek tidak ada ranjang kosong di asrama lain. Kamu tahan-tahan saja dulu. Bu Guru, saya juga ingin pindah asrama, teman-teman asrama saya terlalu miskin, tidak selevel dengan gaya pengeluaran saya. Kalian berdua wajahnya mirip sekali. Kami belum pernah ketemu. Di sekolah ini aku punya saudara kembar. Ternyata itu kamu. Iya, aku tinggal bersama ayah. Bahkan kamu pun meremehkan kemiskinanku. Ku dengar kamu dikucilkan di asramamu. Wajah kita mirip. Ayo bertukar asrama. Boleh saja, tapi aku takut ketahuan. Pakai kartu hitam ini sesukamu. Pakai juga kalungku ini. Aku di asrama nomor 403 ya. Fanny, bantu cuci bajuku, ini ku beri 50.000. Kurang ya, aku tambah 50.000 lagi, kami tidak pelit padamu kan? Simpan saja uang recehmu itu bahkan tidak cukup untuk biaya manikurku. Si Fanny ini lagi sakit panas ya. Halo Nona, saya dari jasa manicure panggilan. Ya, aku mau yang model berlian penuh, harganya 9 juta. Bukannya itu tukang manicure dari salon terkenal. Setelah selesai denganku, kerjakan punya mereka juga, aku yang traktir. Kapan si Fanny jadi sekaya ini? Lomba menyanyi ini kalau menang bisa jadi idola, tapi biaya pendaftarannya mahal sekali, 100 juta. Aku yang bayar. Benarkah? Tapi ada syaratnya, setelah kamu debut, urusan bisnis atau manajemenmu aku yang pegang. Tentu saja biaya promosi aku yang tanggung, kita tanda tangani kontrak agensi. Si Fanny tidak hanya kaya, tapi wawasan dan pemikirannya juga tinggi. Kalian sudah kubereskan semuanya. Oh iya, kapan kita tukar kembali? Tukar apa? Akulah putri asli keluarga kaya itu. Apa maksudmu? Giok ini ada di leherku, kartu hitam ada di tanganku. Bagaimana caramu membuktikan kalau kamu adalah kamu yang asli? Nikmatilah hidup di mana uang 50.000 pun kamu tidak berani membelanjakannya. Tunggu, jelaskan dulu. Kalian masih punya satu kakak perempuan lagi yang belum pernah pulang ke rumah. Adik-adikku, permainannya baru saja dimulai. Sekolah baru saja dimulai, bagaimana aku menjelaskan luka di wajahku ini? Sini kamu, sini. Kamu sudah terlalu banyak minum, jangan ganggu putri kita. Minggir, kalau kamu terus menghalangiku, aku akan memukulmu juga. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa kamu cuma berdiri di depan pintu? Kamu mengagetkanku. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Tidak apa-apa, aku hanya jatuh. Begitukah kami sedang bertukar oleh-oleh khas daerah? Kamu bawa sesuatu? Aku bawa kacang yang ditanam di kebunku sendiri. Aku membawa kurang satu hadiah. Kamu tidak akan bilang siapa-siapa kan? Tidak, aku pasti tidak akan bilang pada siapapun di luar asrama kita. Fanny orangnya penurut sekali ya. Aku bisa membantu melakukan lebih banyak pekerjaan rumah mulai sekarang. Tenagaku masih banyak. Baguslah, jangan bilang kami merundungmu ya. Asrama ini sudah seperti keluarga. Jangan mengadu kemana-mana. Itu akan merusak keharmonisan asrama kita. Aku mengerti. Aku akan bantu merapikan tempat tidur kalian. Semuanya ubah ponsel kalian ke mode senyap. Siapa yang mengirim pesan-pesan ini? Katanya Fanny punya hutang. Aku tidak punya hutang, ini bohong. Mereka mengincarmu karena kamu terlalu baik dan tidak mau bicara, tapi orang lain akan mengira itu benar. Siapa yang mengirim pesan itu? Kenapa kamu? Kamu pasti sudah menyinggung seseorang. Guru, saya minta izin untuk memeriksa ponsel semua orang. Seseorang telah menyebarkan kebohongan tentang saya. Semuanya keluarkan dan tunjukkan halaman pesan kalian. Jika mereka merundungku, aku akan pastikan semua orang tahu. Kamu yang mengirimnya, jelaskan. Itu cuma bercanda, maaf Fanny. Kamu boleh mengalah, tapi kamu tidak boleh membiarkan mereka menginjak-injakmu. Kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Jika aib itu berupa kekerasan dan ketidakadilan, aku tidak hanya akan bicara, aku akan memastikan semua orang mendengarnya. Coba tebak teman sekamar baru kita sampai jam berapa? Kalian ini kenapa sih kok malah mendiamkan aku? Apa ini kamar 403? Iya benar, kamu teman baru ya? Kalian habis berantem ya? Mending kamu jangan dengarkan dia itu tukang bohong. Kalian jangan ngomong yang enggak soal aku ke dia ya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kita nggak pernah tahu mana omonganmu yang benar. Aduh, lututku sampai biru begini. Parah banget, kenapa bisa begitu? Mantan pacarku terus mengejarku, pas aku nggak mau balikan dia nangis sambil nampar dirinya sendiri. Serem banget. Terus tiba-tiba hujan deras, biar nggak terus dikejar, aku langsung berlutut di tanah. Keterlaluan, kalau dia datang lagi, aku bakal bantuin kamu. Apa lututmu sudah mendingan? Kamu juga lihat mantannya ngejar-ngejar dia. Mantan apa sih? Dia kan cuma tersandung tadi. Nih, aku beliin obat merah. Kamu benar-benar ya, asal ngomong aja. Kenapa kamu pakai masker? Sebenarnya kulitku ini spesial, tiap ganti musim seluruh kulit wajahku bakal mengelupas.
Masa sih? Iya, aku nggak pernah pakai skincare. Nanti pas musim dingin selesai mengelupas bakal mulus sendiri. Ajaib banget ya, nggak kayak aku sering begadang, wajah jadi berminyak dan komedoan. Ya itu cuma jerawatan karena mukanya kurang bersih. Kamu kok percaya aja sih? Mulutmu itu nggak dapat dipercaya. Aku cuma bercanda, nggak tahu kalau Fanny bakal percaya semuanya. Lama-lama kita jadi nggak bisa bedain mana fakta, mana fiksi. Tenang, tenang, aku ini orangnya sangat teliti. Ayo makan permen, ini permen dari kakak sepupuku. Dia baru saja menikah dengan cowok ganteng di Amerika. Ini permen pernikahannya. Bukannya ini permen buat bagi-bagi keberuntungan ya? Harusnya buat yang mau menikah, kita kan masih jomblo. Oke, sebenarnya ini permen yang aku beli sendiri. Tabunganku selama kuliah sudah cukup buat aku pensiun dini setelah lulus nanti. Hebat banget. Coba lihat, bunga uangmu sehari cuma 3.000, buat beli bakpo saja nggak cukup, gimana mau buat biaya hidup? Ya kan aku cuma hiperbola. Coba hitung lagi, kalau kamu jajan sedikit saja, pokok tabunganmu bakal berkurang, bunganya jadi makin kecil. Akhirnya ada lawan buat si tukang bohong. Fanny, ngapain kamu berdiri di atas sana? Nanti kalau pembimbing baru datang, kamu bisa kena masalah loh. Turunlah, jangan bikin malu asrama kita. Akulah pembimbing baru kalian. Kamu belum bangun tidur ya? Maaf, aku terlambat. Sama persis. Kak, kembali ke tempat dudukmu. Sekarang sudah mahasiswa, kuharap kalian punya kesadaran diri. Lihat deh, kakaknya itu pembimbing kita. Kita pasti bakal dapat perlakuan khusus kan? Tentu saja. Fanny sayang, kami sengaja mentraktirmu makan hotpot nih. Mentraktirku? Aduh, kakakmu kan pembimbing. Kami benar-benar gak nyangka. Maaf ya kalau sebelumnya kami agak kurang sopan. Kami cuma beda 3 tahun dan dia itu lulusan S3. Wah, sekeluarga jenius ya. Terakhir kali aku gak pulang ke asrama dan poin aku dipotong. Bisa bantu hapus gak? Terus besok aku ada ujian tengah semester. Ada rencana apa? Aku bantu kalian. Asik, peka banget. Dosen kalian ada urusan, jadi aku yang mengawasi ujian. Selesai ujian, ambil barang-barang kalian. Pengkhianat. Masih berani ya kamu balik ke sini? Dia bukan pembimbing kita lagi kan? Fanny, ada peraturan baru nggak di asrama kita semester ini? Dilarang belajar terlalu ambisius. Bener, ini pasti Fanny. Ayo pergi, aku merasa nggak enak hati. Aku nggak akan membiarkan adikku ditindas begitu saja. Aku kan masih belajar. Kita harus hemat listrik. Aduh, bukuku. Maaf Fanny, aku tidak sengaja. Ya, bukuku jadi basah deh. Kak, liburanku sudah selesai. Aku harus balik belajar. Liburan menggantikanmu tadi seru banget. Kembalilah ke asrama, semuanya akan berbeda. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan mencoba menyenangkan orang yang berniat buruk. Tapi aku masih khawatir. Jangan remehkan serangan balik dari seorang kakak. Mulai sekarang, aku satu asrama denganmu. Kakak kedua, kamu pindah sekolah. Jangan remehkan serangan balik dari para kakak. Cepat lihat, mereka berdua mirip sekali. Wah, ini benar-benar mirip. Astaga, tidak mungkin, benar-benar identik. Nona muda, Tuan Besar bilang di sekolah ini ada saudara kembar Anda, dia hidup susah bersama ayahnya. Jadi, kamulah adik kembar yang ayahku bicarakan. Kamu ambil jurusan apa? Tinggal di asrama mana? Desain busana. Aku di kamar 303. Untung kita tidak sekamar, memalukan saja. Memangnya kenapa? Jangan sampai ya kamu ditindas lalu menangis diam-diam. Semoga kamu betah dengan teman sekamarmu. Dasar sombong. Nyonya Besar, kedua nyonya muda sudah bertemu. Hanya kurang kamu nih, asrama kita butuh dispenser air, kita patungan yuk. Oh, berapa biayanya? Mari kita bagi rata. Uang segini tidak perlu patungan lah. Sepertinya semua orang tidak masalah dengan uang. Ini bagus untuk hubungan kita. Kemarin, aku beli dispenser. Nanti kamu beli barang lain yang harganya setara. Kita pakai bersama saja. Kalau begitu, kemarin aku sudah beli pengiring rambut. Aku juga sudah pesan ruangan untuk kita makan malam bersama nanti. Aku harus beli apa ya untuk membalasnya? Sistem tanpa patungan ini membuatku merasa lebih dekat. Nona, berapa biaya makan tadi? Tidak seberapa, aku yang traktir. Tidak bisa begitu, harus jelas pembagiannya. Aduh, nanti kalian belikan sesuatu saja untukku. Repot sekali. Tetap tidak bisa, harus bagi rata. Nilai konsumsi kami berbeda sekali. Di asramaku semuanya harus dihitung sampai sekecil mungkin. Melelahkan. Wah, aku iri sekali. Mereka bagi rata sampai kesatuan terkecil. Ayo kita tukar asrama saja. Boleh juga. Lagi pula wajah kita identik. Apa kita perlu lapor ke dosen pembimbing? Tidak perlu. Dari awal masuk, aku bahkan belum pernah melihat wajah dosennya seperti apa. Hanya kamu dan aku yang tahu. Adik-adikku sayang, akulah dosen pembimbing kalian. Sampai jumpa nanti. Ternyata mereka adalah kembar 3.
Nyonya besar, tugas selesai. Ketiga nona muda sudah bertemu. Ambil uangnya dan pergilah. Kak, akhirnya kita kuliah di universitas yang sama. Tapi jurusan kita beda, asramanya juga beda. Tidak apa-apa, aku akan berhubungan baik dengan teman sekamar. Orang lain baik padamu atau tidak, sebagian besar tergantung pada dirimu sendiri. Baiklah, kalau aku baik pada orang lain pasti akan baik padaku juga. Ayo berangkat, ayo kak. Halo semuanya, aku Fanny. Kamu datang terlambat, siapa yang datang paling akhir dialah yang membersihkan asrama. Benar, baiklah, biarkan aku yang melakukannya. Ini pertemuan pertama kita, apa kamu tidak membawakan hadiah untuk kami? Maaf, koperku sudah penuh. Sudahlah, belikan saja kami teh susu. Baiklah, kalian bebas memilih mau minum apa. Aku mau ke kantin dulu ya. Sekalian ambilkan paketku ya, nomor pengambilannya sudah kukirim. Oke. Aduh, lemparannya tidak tepat. Fanny, tolong buang sampahnya ya. Baiklah. Jangan lupa kerjakan tugas kelompok kalau sudah kembali. Oke. Tidak apa-apa, berkorban sedikit lebih banyak, tidak ada ruginya. Di luar panas sekali, aku antri setengah jam untuk ambil paket. Aku mau keramas dulu. Rambutmu belum berminyak kok, lebih baik kerjakan tugas kelompok dulu. Baiklah, kalian sudah sampai mana mengerjakannya? Kami belum mengerjakannya sama sekali, kami menunggumu. Ini tugas kelompok, aku tidak mungkin bisa menyelesaikannya sendirian. Sudah, begadang saja dan kerja lembur sedikit. Ayo pergi, sudah janji sama senior mau nonton film di asrama mereka. Apa kalian lihat sampo punyaku? Ini, bukannya ini sampomu, aku pinjam sebentar, terakhir kali aku juga pakai punyamu. Tapi aku belum bilang boleh meminjamkannya pada kalian. Ini bukan masalah besar, kamu pasti tidak akan keberatan. Benar sekali. Kenapa sekarang jadi aku terus yang berkorban untuk asrama ini? Fanny, tolong absenkan aku. Pelajaran ini sangat ketat. Kenapa kamu datang? Hari ini tidak ada kelas, jadi aku menemanimu. Baiklah, absen dulu. Rere? Hadir. Rere datang tidak? Gawat. Tidak datang ya, beritahu dia untuk menemuiku sendiri setelah kelas. Gawat, Rere pasti akan marah. Sikapmu yang terlalu rendah diri hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Jangan ikut-ikutan menindas dirimu sendiri. Ada aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Berkorban terlalu banyak hanya akan dianggap remeh. Biar aku ke asramamu dan kamu ke asramaku. Lagi pula, tidak ada yang bisa membedakan kita. Baiklah. Fanny, kamu tidak mengabsenkanku kan? Namaku Fanny, aku hanya punya satu nama. Aku tidak bertanggung jawab untuk mengabsenkan orang lain. Tugas kelompok sudah kamu kerjakan belum? Besok harus dikumpulkan loh. Ternyata kalian juga tahu rasa takut. Kalau takut, kerjakan bersama-sama. Kalau tidak dikerjakan, jangan harap ada yang lulus. Aku sih tidak peduli. Kalian tidak merasa Fanny hari ini aneh? Sudahlah, ayo cepat kerjakan bersama. Fanny, pinjam ya. Taruh kembali. Pakai barangku harus izin dulu. Kalau aku tidak setuju, itu namanya mencuri. Lapor Fanny, bolehkah aku meminjamnya sebentar? Kamu kan yang paling baik. Kak, aku ke asramamu dan semua orang sangat sopan padamu. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Sikap orang lain terhadapmu adalah apa yang kamu izinkan sendiri. Beranilah untuk berubah. Fanny, kamu sedang bicara dengan siapa? Dengan kakakku. Bukannya kamu anak tunggal? Iya, maksudku kakak ini adalah kakak hayalanku. Teman-teman, barang-barang kalian aku bawain sepanjang jalan. Kita sudah sampai di kantin, baru diberikan karang. Langsung cari tempat buat ditaruh saja. Kita makan di mana? Di sini saja, nggak punya inisiatif banget sih. Fanny, kamu jaga barang-barang dulu. Kami beli makan dulu. Nanti setelah kami kembali, baru kamu pergi beli. Oke, aku tunggu kalian kembali. Fanny itu sok baik banget, pasti takut dikucilkan. Hari ini aku mau kencan, tapi ulasan filmku belum selesai. Gimana dong? Suruh Fanny aja yang kerjakan. Hah, Fanny, kenapa kamu di sini? Bukannya disuruh jaga barang. Kalau barangnya hilang, apa kamu mau tanggung jawab? Apa kita saling kenal? Ngapain sih sok gaya begitu? Cuma karena omongan kami kedengaran ya? Ini mie-nya sudah jadi. Kalian belum selesai beli makan ya? Hah, kalian mirip banget. Kak, aku adalah pembimbing baru kalian. Ayo kita pergi. Fanny, berhenti berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan. Itu tidak ada gunanya. Lalu bagaimana cara melawannya? Aku tidak ingin dikucilkan. Hidup itu untuk diri sendiri supaya senang, bukan untuk mendapatkan penghargaan sebagai orang baik. Aku akan jadi kamu sekarang. Lihat bagaimana aku membalas mereka. Kak, jangan sampai memukul orang ya. Tenang saja, ini cuma trik kecil. Pulang malam banget, barang pesananku mana? Lupa. Ada apa di wajahku? Gak ada apa-apa. Kerjain dia. Oh, kalian sengaja mau mengerjaiku supaya aku meragukan diriku sendiri ya. Trik murahan untuk mengucilkan orang. Tunggu saja. Kalau trik ini bisa buat kamu gak nyaman, itu sudah cukup.
Ayo kita makan di luar, ada seseorang di sini yang bikin suasana jadi suram. Fanny, itu peringkat 1 di seluruh jurusan, jangan musuhan sama dia lagi. Iya, pembimbing juga kasih dia proyek inovasi baru, selain nambah nilai, bisa magang di perusahaan besar juga. Kalian kok malah berpihak ke dia sekarang? Fanny, ajak kami dong, maaf ya soal yang kemarin. Ternyata benar kata kakak, fokus pada diri sendiri baru bisa membubarkan kelompok kecil yang suka mengucilkan orang. Gunakan kemampuanmu untuk memecah pengucilan, menjadi mandiri adalah awal dari menjadi yang terbaik. Halo kak, kamu Fanny ya? Iya benar, pacarmu Vino kan? Wah, hebat juga ya dia. Lihat deh, itu mantan pacarnya Vino. Meskipun bukan tipe idaman laki-laki, tapi dia benar-benar tipe perempuan keren yang disukai sesama perempuan. Kelihatannya lembut dan kalem. Jangan-jangan mantannya selingkuh karena bosan sama dia, makanya tarik yang beda jauh. Aku pergi olahraga dulu ya. Wah, seru nih. Suasana asrama bakal makin asyik. Tolong, aku malah tinggal satu asrama sama mantan pacarku sendiri. Sayang, makan siang apa hari ini? Makan kamu saja. Waduh, galak amat pacarku ini. Kak, besok pagi aku tidak ada kelas, jadi tolong jangan berisik ya. Jam berapa ini? Jam 8 pagi, hari ini jadwalku piket, aku tidak sengaja membangunkanmu. Terima kasih ya kak, aku jadi tidak perlu pasang alarm. Aku sengaja kok bilang kalau tidak ada kelas, ternyata kamu lebih berguna daripada jam waker. Aku mau ke kantin sama pacarku, ada yang mau titip makanan? Fanny, warna lipstikmu kurang bagus, kurang memikat, pakai punyaku saja. Terima kasih kak. Ini makanan buat kalian, Vino yang membelikannya, aku mau makan sendiri saja. Sepertinya Tina marah nih. Kak, aku belikan makanan ya buat kalian. Aduh, berat badanku naik 2 kilo. Aku malah turun 3 kilo. Mau tahu caranya? Tambahkan aku di media sosial, nanti aku beritahu. Demi kurus, aku akan tambahkan. Aku pun melihat unggahan media sosialnya. Dia di sana, aku melihat sosok yang disiplin dan tulus. Hubungan 1 tahun berakhir, tidak sengaja berat badanku turun. 10 September, itu kan hari pertama aku masuk kuliah dan bertemu pacarku. Ternyata selama ini aku menjadi orang ketiga tanpa aku sadari. Kalau kamu mau membalas Fanny, kami akan bantu agar kuliahnya tidak tenang. Lagi pula dia sudah merebut pacarmu. Tidak perlu, aku sudah mengamati Fanny dan aku menyukainya. Siapa bilang mantan dan pacar baru harus bermusuhan? Kami justru lebih bisa berempati satu sama lain. Kamu kenapa menghindariku? Karena aku baru sadar kalau kamu orang jahat. Kita putus. Pasti Tina yang menghasutmu kan? Dia pasti belum bisa melupakanku. Pede banget sih, kamu tidak pantas mendapatkan ketulusan kami. Kamu tidak dengar, kamu sudah diputuskan sama Fanny. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang menjemput sahabatku untuk pulang ke asrama. Memangnya kenapa? Sejak kapan kalian jadi akrab begini? Yuk pulang Fanny. Ayo.